Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Saya percaya saudara menikmati pemeliharaan dan pertolongan Tuhan di sepanjang minggu ini. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, judul firman Tuhan hari ini adalah keputusan dan tindakan Anda menentukan jalan hidup Anda. Hosea 14 ayat 10 firman Tuhan berkata, siapa yang bijaksana biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Firman Allah yang disampaikan melalui Nabi Hosea itu adalah sebuah peringatan kepada umat Tuhan dan juga terhadap kita semua. Kalau kita perhatikan latar belakang dari firman Tuhan ini adalah kisah kehidupan orang Israel, teristimewa kerajaan utara yang terdiri dari 10 suku. Pada tahun 930-an kerajaan Israel ini memisahkan diri, dipimpin oleh seorang raja hamba daripada Salomo yang bernama Yerobeam. Yerobeam memberontak bersama 10 suku dan kemudian mendirikan kerajaan utara dengan ibu kota Samaria. Kerajaan ini berdiri selama 208 tahun, dipimpin oleh sekitar 20 raja dan seluruh raja itu jahat di hadapan Tuhan. Hosea adalah nabi yang melayani pada tahun sekitar tahun 752 sampai kejatuhan kerajaan Israel utara ini di tangan Raja Asyur. Dia melayani pada 6 raja terakhir, yaitu mulai Sakaria sampai Raja Hosea. Dalam kisah kerajaan Israel utara ini, firman Tuhan telah berkali-kali datang kepada beberapa nabi yang diutus untuk menyampaikan peringatan-peringatan, pesan-pesan Tuhan kepada kerajaan utara supaya mereka berjalan pada jalan Tuhan dan supaya mereka menikmati pemeliharaan Allah. Tetapi kerajaan utara ini sangat jauh daripada kehendak Tuhan, sangat jauh dari rancangan Tuhan, dan itu sebabnya tahun 722 kerajaan ini dihancurkan, penduduknya dibuang ke berbagai tempat jajahan dari kerajaan Asyur pada waktu itu. Mengapa? Dalam Hosea pasal 4 ayat 6 firman Tuhan berkata bahwa umatku, umat Israel ini binasa karena tidak mengenal Allah. Walaupun mereka adalah orang-orang yang notabene umat Tuhan, bangsa pilihan, tetapi firman Tuhan berkata bahwa mereka tidak mengenal Allah. Mereka bahkan menolak pengenalan akan Allah. Aktivitas-aktivitas kerajaan ini, aktivitas-aktivitas rohani daripada kerajaan ini memang menyembah Allah, tapi juga menyembah kepada Allah-Allah lain. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan berfirman bahwa mereka menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Tuhan menolak bangsa ini menjadi imam Tuhan. Karena melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Hosea pasal 4 ayat 6. Mereka terlalu jahat dan berzina secara rohani, menyembah kepada berhala-berhala. Dari kisah kerajaan Israel ini, kerajaan utara ini, kita belajar bahwa keputusan kita akan sangat menentukan jalan hidup kita. Keputusan Yerobeam dan 20 raja selanjutnya sangat menentukan perjalanan sejarah daripada bangsa ini. Dan akhirnya bangsa ini dibuang
ke berbagai tempat jajahan daripada kerajaan Asyur, dan bangsa-bangsa lain dibawa ke tanah ini, tanah perjanjian ini, dan menduduki tanah yang dijanjikan Allah kepada bangsa Israel sebelumnya. Tetapi karena mereka meninggalkan Tuhan, Tuhan membawa bangsa-bangsa lain masuk ke tanah perjanjian, dan mereka sendiri dibuang ke berbagai tempat di seluruh jajahan Asyur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi pelajaran bagi kita bahwa jikalau kita salah mengambil keputusan di dalam tahun-tahun ke depan yang kita hadapi, kita salah dalam tindakan kita, maka sejarah kehidupan kita akan berakhir sia-sia. Kalau kita pelajari kebenaran-kebenaran firman Tuhan pada kerajaan-kerajaan ini, kita akan menemukan bahwa mereka adalah orang-orang yang bebal. Dalam Hosea pasal 5 ayat 4 dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan mereka tidak mengizinkan mereka berbalik untuk Allah mereka, karena roh perjinahan berlaku di antara mereka dan mereka tidak mengenal Tuhan. Dan itu sebabnya firman Tuhan berkata dalam Hosea 8, tiuplah sangkakala, serangan laksana Raja Wali atas rumah Tuhan, oleh karena mereka telah melangkahi perjanjianku dan telah mendurhaka terhadap pengajaranku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentang kerajaan utara ini yang kemudian dihancurkan, diserahkan, menjadi pelajaran penting bagi kita. Tapi hari ini saya akan membawa saudara untuk mempelajari kisah Salomo. Bagaimana Salomo yang adalah keturunan Daud yang memerintah Israel selama 40 tahun. Selama 40 tahun ia memerintah, ia telah menunjukkan gaya hidup yang jahat. Walaupun dia diberkati Tuhan dengan sedemikian rupa, begitu luar biasa hikmat, kuasa Tuhan diberikan kepadanya, kekayaan, kemuliaan. Bahkan Alkitab mencatat bahwa tidak ada raja yang muncul baik sebelum dan sesudah dia yang seperti Salomo, punya hikmat dan kekayaan, sangat terkenal di seluruh dunia kuno pada masa itu. Bapak Ibu Saudara, saya ingin membawa saudara untuk memahami cikal bakal, benih-benih perjinahan rohani yang ditanamkan oleh Salomo, ditabur oleh Salomo, dan itu sebabnya kerajaannya harus terpecah dua. Bahkan sebagian besar diambil alih oleh hambanya Yerobeam, dan hanya dua suku yang tetap diperintah oleh keturunan Daud, keturunan Salomo. Bapak Ibu Saudara, dalam 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 2, Daud menyampaikan pesan kepada Salomo sebelum kematiannya. Dia memperingatkan Salomo, katanya, aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua pasti merindukan, mengharapkan kehidupan yang selalu beruntung dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Demikian pun juga Salomo. Daud pada awalnya memberi pesan kepada putranya yang dipilihnya, yaitu Salomo, supaya ia hidup sebagai laki-laki yang sejati, laki-laki yang bertanggung jawab, laki-laki yang setia, laki-laki yang taat kepada Tuhan, laki-laki yang berjalan pada jalan yang ditunjukkan Tuhan, laki-laki yang mengambil keputusan yang baik sesuai dengan pesan ayahnya, pesan Tuhan kepadanya. Ada 2 kali Tuhan menampakkan diri kepada
Salomo setelah diangkat oleh ayahnya menjadi raja atas Israel. Salomo memerintah sekitar 40 tahun dan Tuhan menampakkan diri kepadanya sebanyak 2 kali. Dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 14 Tuhan berfirman kepada Salomo, "Jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu." Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya dari Salomo, dari Tuhan sendiri langsung menyampaikan pesan ini kepada Salomo. Bahkan yang kedua kali Tuhan kembali berjumpa dengan Salomo setelah ia menyelesaikan pembangunan bait Allah dan istananya yang megah. Tuhan berfirman kepadanya dalam 1 Raja 9 ayat 4, "Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu, dengan berkata, keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel." Tetapi ayat 6 katakan, "Jika kamu ini dan anak-anakmu berbalik daripadaku dan tidak berpegang pada segala perintah dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan melenyapkan orang Israel dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka, dan rumah yang telah kuduskan bagi namaku itu akan kubuang dari hadapanku, maka Israel akan menjadi kiasan dan sindiran di antara segala bangsa." 200 tahun kemudian, karena ketidaktaatan Salomo dan raja-raja utara khususnya, di mana Hosea menjadi nabi bagi mereka, bangsa Israel dibuang, diserahkan ke berbagai bangsa di dunia, dan tanah perjanjian diberikan kepada bangsa-bangsa lain untuk mendudukinya. Mengapa? Karena raja-raja daripada bangsa ini, 20 raja di utara, semuanya jahat, semuanya menyembah berhala, semuanya berzina di hadapan Tuhan. Ini menunjukkan kepada kita siapa pemimpin akan menentukan bagaimana rakyatnya. Raja-raja daripada kerajaan utara itu jahat, menjauh dari Tuhan, tidak mengenal Allah. Mereka ambisius, hanya cari kekuasaan, cari nama. Mereka berbaur dengan berhala-berhala, penyembahan-penyembahan berhala bangsa-bangsa lain, dan melupakan Tuhan. Bapak ibu saudara, dan firman Tuhan berkata dalam ayat 7 pasal 9, "Aku akan melenyapkan orang Israel dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka." Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang kemudian terjadi. Nanti tahun 1948, kerajaan Israel, bangsa Israel berbalik, tapi sisa sedikit, sebagian kecil daripada tanah itu yang berada di tangan kekuasaan mereka. Kenapa? Karena mereka salah membuat tindakan, salah membuat keputusan, dan salah bertindak. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Seperti Salomo, saudara dan saya, kita semua umat Tuhan telah menikmati penyediaan Allah luar biasa, telah menikmati keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib. Kita semua telah menjadi bait Allah, tempat kediaman Allah. Kita telah dilepaskan dari segala kutuk dosa dan maut. Kita terhubung menjadi anak-anak Allah dengan Bapa pencipta langit dan bumi. Tapi sayang sekali, penyembahan berhala tetap marak di antara banyak umat Tuhan saat-saat sekarang ini. Memang berhala-berhala asing tidak disembah oleh banyak orang Kristen, tetapi berhala-berhala modern itu disembah oleh banyak orang Kristen.
Banyak orang Kristen datang ke gereja hanya untuk cari berkat. Banyak pelayanan hanya cari berkat, menjadi pemburu-pemburu dolar. Setia melayani, setia berkorban, setia melakukan segala sesuatu hanya untuk mendapatkan upah, berkat Tuhan, penyediaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Apa bedanya dengan agama lain? Kalau cara hidup Kristen kita seperti itu, penyimpangan-penyimpangan terus terjadi. Banyak daripada umat Tuhan mencari Tuhan karena modus-modus jasmani, keinginan-keinginan daging, ambisi-ambisi kekuasaan, ambisi-ambisi kepentingan pribadi, ambisi-ambisi pengakuan-pengakuan, pujian-pujian, dan hormat-hormat manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari kisah ini. Kalau dalam masa perjanjian lama, perzinahan, penyembahan berhala itu dilakukan secara fisik. Mereka memang secara fisik pergi ke berhala-berhala, menyembah kepada patung-patung, membuat tempat-tempat mesbah-mesbah persembahan di gunung-gunung dan sebagainya, seperti bangsa-bangsa lain pada masa itu. Saudara, orang-orang Kristen di zaman ini tidak melakukan hal seperti itu, tetapi yang terjadi adalah penyembahan di dalam batin, penyembahan di dalam hati, penyembahan di dalam pikiran. Yesus mengajarkan dalam Matius pasal 5 bahwa kalau kehidupan kekristenan kita, kehidupan keagamaan kita tidak lebih baik daripada gaya hidup orang Farisi ahli Taurat, kita tidak layak. Kalau pada kelompok agama Yahudi, ukurannya adalah perbuatan, tindakan. Yesus mengajarkan bahwa ukurannya adalah di dalam hati. Ketika engkau dalam perjanjian lama dikatakan jangan berzina, tetapi Yesus katakan kalau di dalam hatimu ada keinginan, ada nafsu, ada hasrat, tergerak syahwatmu kepada seseorang, maka engkau telah berzina dalam hatimu. Bapak Ibu Saudara, inilah konsep perjanjian lama dan perjanjian baru tentang berhala. Salomo telah berbalik hatinya dari Tuhan kepada berhala-berhala daripada istrinya. Di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 6, Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengikut Yesus haruslah totalitas. Yesus berkata, barang siapa mengikut aku, ia harus memikul salib, menyangkal diri, lalu mengikut aku. Barang siapa mengasihi nyawanya, ia akan kehilangan nyawa. Barang siapa tidak mengasihi nyawanya, ia akan mendapatkan. Maksudnya adalah bahwa mengikut Tuhan dengan menjadi orang Kristen itu bukan hal yang sama, berbeda. Menjadi orang Kristen bisa saja saudara aktivis gereja, bisa saja saudara adalah orang-orang yang giat dalam pelayanan-pelayanan. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah engkau menjadi pengikut Yesus? Seperti firman Tuhan dalam 1 Raja 11 ayat 6, Salomo tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan. Kalau sepenuh hati, pasti saudara mau menjadi murid Yesus. Kalau sepenuh hati saudara mau memikul salib, mengambil tanggung jawab. Kalau saudara sepenuh hati menjadi murid Yesus, saudara akan serius menjadi orang Kristen, belajar layaknya seorang murid, dan memberlakukan hidup saudara seperti agenda-agenda Tuhan, perintah Tuhan, tuntunan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dituntut dari kita adalah mengikut Yesus sepenuh hati. Firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan sebulat-bulat hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Karena Salomo tidak hidup sepenuh hati mengikut Tuhan, padahal sudah dapat begitu banyak berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kuasa Tuhan, hikmat Tuhan. Sebenarnya ia tidak layak berada pada posisi sebagai raja, karena ada kakak-kakaknya yang lahir sebelumnya dari istri Daud, tapi Tuhan mengangkat dia dari ibu Betseba,
yang diambil Daud dari Uria, seorang tentara pasukan daripada Daud. Kita tahu seperti apa sejarahnya. Dia dari istri yang diambil dari suaminya. Salomo lahir dari Betseba dan menjadi raja karena kasih karunia Allah. Saudara pun tidak layak, saya tidak layak, kita semua tidak layak. Tapi seringkali kita salah mengambil keputusan mengikut Tuhan. Kita salah bertindak dalam mengikut Tuhan. Melalui Nabi Hosea, firman Tuhan datang, dikatakan, siapa yang bijaksana biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham biarlah mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya. Tetapi pemberontak tergelincir di situ. Salomo telah tergelincir. Raja-raja utara yang dimulai dari Yerobeam sampai Hosea tergelincir di sana. Tuhan datang berfirman kepada umat Tuhan pada waktu itu lewat Hosea, supaya bijak, paham, dan tahu baik-baik seperti apa jalan-jalan Tuhan itu yang harus kita jalani. Apa yang terjadi dengan Salomo pada waktu itu? Kita tahu kemudian Salomo dimurkai oleh Allah. Dalam 1 Raja 11 ayat 9, sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain, akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Salomo telah membuat keputusan salah dari kesenangannya, kenikmatan dagingnya. Bayangkan saudara, pada puncak kejayaan Salomo, ia mempunyai 700 istri dan 300 gundik. Dan tahu saudara, istri-istrinya ini yang mencondongkan hatinya menyembah kepada berhala-berhala. Kalau kita baca 1 Raja 11 ayat 4, akibat istri-istrinya mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, Salomo tidak dengan sepenuh hati lagi berpaut kepada Tuhan Allahnya. Bapak Ibu, banyak orang Kristen waktu belum apa-apa, belum ada apa-apa, wah semangatnya luar biasa ikut Tuhan. Waktu muda semangat hidup benar melayani Tuhan luar biasa. Tapi ketika semakin diberkati, semakin jaya, malah kesenangannya, kejayaannya, keberhasilannya, kesuksesannya, kepopularitasnya membuat dia menyimpang dari kebenaran, menyimpang dari jalan Tuhan, menyimpang dari kehendak Tuhan. Keputusannya tidak lagi berdasarkan tuntunan Allah, tuntunan Roh Kudus, tuntunan firman, tapi diputuskan sendiri menurut kehendaknya, bahkan keputusan kesenangannya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari kisah Salomo ini. Bagaimana keadaan kita ketika kita diberkati Tuhan luar biasa. Saya mengamati jemaat Tuhan dari awal perintisan gereja ini. Bagaimana jemaat itu sulit dari awal, susah dari awal, pada awalnya. Tetapi kemudian semakin hari semakin diberkati, semakin hari semakin diberkati. Tidak punya apa-apa, jadi punya apa-apa. Tidak punya usaha, punya pekerjaan, punya istri, punya suami, punya anak, sekolah tinggi dan sebagainya. Mereka menikmati pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Saudara telah mengalami itu semua dalam hidup saudara. Tapi saya mau ingatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya juga mengingatkan diri saya, dari mana engkau diangkat. Teringat satu lagu, seringkali kami nyanyikan paduan suara waktu masih muda. Ingatkan dari mana
Kau angkat hidupku, ku hanya manusia yang dapat lupa. Peringatkanlah aku Tuhan. Sekalipun orang Israel berbalik dari Tuhan, mereka memberontak dan melawan Tuhan, menyembah kepada berhala. Tapi lewat Hosea, Tuhan perintahkan, berbaliklah. Berbaliklah sebelum terlambat. Kita semua yang masih ada di hadapan Tuhan, kita yang masih setia melayani, yang hati tulus murni melayani Tuhan, ingat. Tapi jikalau ada di antara saudara yang mulai mundur dari Tuhan, sudah semakin diberkati, semakin diberkati, semakin diberkati, menikmati penyediaan dan pemeliharaan Allah, ingat dari mana Tuhan angkat engkau. Jangan berlaku fasik seperti Salomo, tahu kebenaran tetapi tidak mau mengikuti Tuhan, mengabaikan perintah Tuhan, berpura-pura melupakan kebaikan Tuhan, mengabaikan Tuhan karena sudah ada kesenangannya di matanya, di hatinya. Dia sibuk dengan berkat-berkat Tuhan dan melupakan Tuhan. Saya percaya dan terus berdoa bahwa saudara dan saya, kita semua jemaat Tuhan, umat Tuhan di akhir zaman ini tidak melupakan Tuhan dan beralih menyembah kepada harta, keberhasilan, pengakuan, pujian, hormat daripada manusia, sehingga kita tidak lagi sepenuh hati, setengah hati. Kalau ada waktu melayani, ya puji Tuhan. Kalau tidak ada waktu, ya saya tinggalkan, karena cuan lebih menarik perhatian saya daripada Tuhan. Keuntungan lebih menarik hati saya daripada Tuhan. Bisa tunda lain waktu, tunda lain kesempatan, masih ada hari esok. Kalau Tuhan berkata kepada saudara, hari ini juga aku mengambil engkau, seperti orang kaya yang berkata, hai jiwaku, tenanglah engkau, harta begitu banyak, melimpah, lumbung-lumbung penuh. Tetapi Tuhan berkata pada hari itu juga, pulang. Apa yang terjadi? Saudara tidak tahu usia saudara, saudara tidak tahu kapan waktu saudara berakhir, peluang saudara berakhir, kesempatan saudara berakhir. Mengingatkan kita semua hari ini, hidup ini sementara, hidup ini singkat, dan kita tidak tahu berapa lama. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai mainan baru menarik perhatian saudara daripada Tuhan. Jangan sampai mainan baru lebih menarik hati saudara daripada melayani Tuhan. Akibatnya adalah Tuhan membangkitkan lawan tangguh yang mengacaukan Salomo dan kerajaannya. Ada Hadad, ada Rezon, dan kemudian ada Yerobeam. Yerobeam ini yang kemudian ditunjuk oleh Tuhan untuk merebut 10 suku daripada Rehabeam. Bayangkan saudara, Rehabeam ketika mengambil kerajaan dari ayahnya, ketika dia diangkat oleh ayahnya Salomo menjadi raja, dia hanya memerintah 3 hari untuk seluruh suku Israel, 12 suku. 3 hari kemudian 10 suku di sebelah utara pergi dibawa oleh Yerobeam. Dan sejak itu Yerobeam memerintah di Israel utara. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari kisah Salomo. Amsal 11 ayat 7 berkata, pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya. Jangan sampai saudara mengalami ini. Apa yang saudara upayakan seumur hidup saudara
pencapaian-pencapaian saudara seumur hidup saudara kemudian menjadi sia-sia pada hari kematian saudara. Saudara tidak mewariskan sesuatu yang berarti secara maksimal, secara penuh kepada anak-anakmu. Dikatakan ayat 7, pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Salomo telah mengalami bagaimana anaknya Rehabeam menerima warisan sebagian kecil dari pencapaian ayahnya. Firman Tuhan dalam Amsal 4:18 katakan, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Kalau saudara mengambil keputusan yang benar, maka apa yang terjadi? Saudara akan berjalan seperti matahari dari terbit sampai rembang tengah hari. Itulah jalan saudara. Saudara naik dan Tuhan berfirman, rembang tengah hari, tidak turun. Saudara mencapai puncak hidup saudara. Secara rohani, saudara punya pengaruh yang positif. Saudara punya pengaruh yang dirancang oleh Tuhan, mendatangkan kemuliaan dan kehormatan bagi Tuhan. Walaupun mungkin saudara hidup sederhana, tetapi saudara terhormat di hadapan Tuhan. Mungkin saja saudara mendapatkan pencapaian-pencapaian secara jasmani, dan itu saudara wariskan kepada anak-anak saudara. Mereka menikmati. Ada banyak warisan-warisan yang kemudian menjadi malapetaka bagi keturunannya, karena warisan menjadi perebutan antara anak-anaknya, sehingga antara satu anak dengan anak yang lain ada permusuhan, ada perkelahian dan sebagainya, bahkan pembunuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat apa yang dialami oleh Salomo. Dia mengalami semua hal-hal yang jahat ini oleh karena ia tidak sepenuh hati lagi mengikut Tuhan, mentaati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mengakhiri firman Tuhan, saya mengingatkan berdasarkan Yesaya 55 ayat 7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Tuhan mengasihi saudara, dan itu sebabnya Tuhan memberi kesempatan kepada saudara. Berbaliklah kembali kepada Tuhan, buatlah keputusan, hari ini saya mau berbalik kepada Tuhan, dan kembalilah berjalan pada jalan Tuhan sebelum semuanya terlambat dan saudara menyesal. Tuhan memberkati. Amin.